Ini saya ada mengundang Pak Rasali ya, Ya. dari Mas ada di sini. Beliau ini yang akan menyumbangkan 5 hektar tanahnya di Lahewa di pinggir laut untuk kita punya yayasan ya. Saya sudah komunikasi dengan Pak Steve di Los Angeles mulai tadi malam, tadi siang, dan saya undang Pak Rasali untuk bisa hadir bersama. Juga saya undang Ibu Novi ya. Ibu Novi ini saya angkat di gereja saya, banyak mengurus hal-hal yang unik, termasuk untuk besok kita ada panen itu 1,3 hektar. Nanti itu saya juga kaget juga Pak Paul, orang Jokowi ada datang di panen saya besok. Oh. Diutusnya koperasi petani rakyat. Jadi saya bingung juga nggak tahu dari siapa. Tadi sekitar jam 3 beliau hubungin saya dari Jokowi ikut mau lihat hasil panen kita, sekalian cek jeruk yang 4,5 hektar, sekalian mau melihat lahan yang 50 hektar yang akan kita tanami seriwangi, jahe merah dan jahe gajah. Nggak ngerti lah, saya nggak undang mereka datang. Sampai saya bilang, Ibu Novi tolong besok siapkan makanan untuk 20 orang. Jadi kita lucu juga nih, diakonianya untuk pejabat. Tapi kita mau bilang apa lagi? Sudah kejebak dalam satu sistem yang kita nggak minta. Tapi saya yakin kalau itu benar terjadi, tidak ada satu rencana saya dan kita semua meleset dari yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kami bersyukurlah Lumbung Yusuf kami ini bergerak ya untuk ketahanan pangan. Dan semoga begitu selesai kita mendapat hibah 5 hektar dari Pak Rasali, kerinduan saya paling lama dalam 1 minggu saya sudah mulai untuk membangun satu integrated farming ya di 5 hektar itu, dan saya prioritaskan ke pangan dulu ya, ke pangan yang akan kita bagi-bagikan untuk diakonia di sekitar Nias. Tadi kita tinggal pilih komoditas apa yang paling saat ini rentan didapatkan dan harganya mahal di sekitar Nias. Prioritasnya Kabupaten Lahewa, di daerah Lahewa dan sekitarnya ya. Tapi yang udah pasti di sekitar situ sahabat-sahabat kami ya, kami menghasilkan lobster yang terbaik ya, tripang yang terbaik, dan banyak hasil laut. Maaf kata, kami di Lahewa ini tidak tahu mau jual kemana, tapi biarlah dengan kemitraan ini saya mungkin membuat beberapa kerambah terapung. Jadi petani-petani atau nelayan yang menangkap kepiting, lobster, tripang dan lain-lainnya, terpaksa saya beli dulu nih, kemudian saya karantina di kerambah terapung yang akan kita buat. Mungkin jaraknya sekitar 300 meter dari lokasi tanah yang akan dihibahkan oleh Pak Rasali. Satu kerinduan saya ini, saya juga kaget ini Pak Stephen, setelah tadi malam kita komunikasi melalui Pak Fauzang, Pak Stephen langsung kontak saya. Pak Rasali juga begitu saya hubungin, waduh Pak Putih, lebih cepat lebih baik, begitulah kira-kira. Kerinduan ini biar jadi berkat untuk Lahewa dan sekitarnya, terutama Pulau Nias ya. Kemudian saya bilang, Ibu Novi sebagai gembala yang sudah bergabung dengan sinode kami, kemudian Ibu Novi saya izinkan untuk mengembangkan satu cabang dari gereja saya mulai di rumah beliau di sekitar Taman Modern Bekasi ya. Kita lagi persiapan banyak hal. Tadinya saya mau siapkan di Kelapa Gading, tapi belum memungkinkan karena belum bisa kita untuk ibadah ya, offline. Tapi kemudian saya bilang, Ibu Novi tolong rekrut suami Ibu Novi biar dalam perjalanan start ini yang untuk di Nias, Ibu Novi dan suami
kita bisa ganti-gantian. Kalau saya berangkat, mungkin suami ibu bisa balik ya. Kalau saya berangkat balik, suami ibu di sana untuk membangun atau membantu Pak Rasali sehingga tanaman pangan yang kita kembangkan di sana ada progresnya dan bisa diupdate di Zoom ini. Tapi percayalah, saya yakin karena ini kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Visi itu sudah dimulai melalui Zoom ini, lembaga yayasan sudah terbentuk. Kita hanya siapkan visi, Tuhan Yesus yang atur provisi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak Rasali, silakan mungkin Pak Rasali bisa bercerita. Kita ketemu pasca tsunami, kemudian saat itu Bapak masih menjabat sebagai anggota DPR di sana, dan kemudian pertemanan kita berlanjut, dan kerinduan Pak Rasali supaya Lahewa di tanah yang Bapak miliki ini kemudian bisa menjadi berkat. Mungkin untuk integrated wisatanya, saya nanti akan ambil yang 30 hektar itu Pak, yang pulau ya, karena Pak Rudi Pesik mungkin usia sudah lanjut, tapi untuk kawasan wisata, maaf kata ya, Rumah Jompo Internasional itu kita sedang progres Pak, tapi kemungkinan itu untuk Korea dan Prancis duluan Pak. Jadi mereka akan ada 6 bulan di Nias, 6 bulan di negaranya, di musim salju aja mereka akan Nias. Cuman ini kita terkendala ya, dengan COVID ini. Tapi ternyata dalam kendala itu Tuhan kirim Pak Paul Zhang dalam Zoom yang bersama-sama kita adakan ini. Meeting saya dengan Pak Steve begitu cepat, makanya saya rindu sekarang Pak Rasali bisa membagikan bagaimana kira-kira lokasi itu dan yayasan yang sudah ada itu bagaimana kita bisa sinergikan, kita hibahkan juga kepada yayasan yang sudah dibentuk ini. Silakan Pak Rasali. Selamat malam untuk Bapak Ibu, sahabat semua, Pendeta Mahesa yang telah memperkenalkan saya masuk Zoom, kepada Pak Paul Zhang yang sudah membantu dalam acara yang sangat baik ini. Saya Rasali dari Pulau Nias sudah menjadi sahabat bagi Pendeta Putih lama dan senantiasa berkomunikasi sebagai saudara seiman dalam Tuhan. Dalam malam ini saya mendapat teman yang lebih banyak, sahabat yang lebih banyak, terutama saya berkenalan dengan Pastor Yosef Paul Zhang yang selama ini viral dan saya selalu mengikuti. Haleluya. Shalom. Kami di Nias terdiri dari daerah pulau berada di bagian barat Sumatera, masuk Provinsi Sumatera Utara. Kami ada di Pulau Nias ini ada 4 kabupaten, 1 kota. Kira-kira berjumlah penduduk sekitar 800.000 berdomisili di Kepulauan Nias. Tetapi sebenarnya orang-orang Nias jauh lebih banyak berada di daerah lain. Kita ambil contoh saja di Pekanbaru Riau itu, orang Nias sensus terakhir sekitar 250.000 hanya di Riau. Dan di daerah-daerah lain orang Nias lalu ada. Mengapa kami banyak eksodus? Karena kami sangat terbelakang. Kami terpencil. Maka pada saat kami tidak memiliki gerakan yang lebih besar, maka orang Nias lebih banyak memilih untuk eksodus keluar mencari pekerjaan. Dan orang Nias yang ada di Pulau Nias sekarang, dan memang orang Nias di mana-mana,
sekitar 95% adalah Kristen dari berbagai sektor denominasi. Sebelum gempa tahun 2005, maka gereja Kristen yang ada di Kepulauan Nias itu lebih dominan, yang kami sebut di Pulau Nias disebut BNKP. Dan itulah gereja yang terbesar sampai sekarang jumlahnya. Sesudah itu jumlah berikut adalah Katolik. Dan setelah gempa di tahun 2005 baru mulai masuk karismatik, dan itu lebih berkembang karena pelayanan yang lebih intensif di akar rumput di masyarakat. Dan kondisi sekarang kami memang membutuhkan uluran tangan bagaimana kita mempersatukan orang-orang Kristen di Kepulauan Nias, bahkan dengan pemberdayaan yang memungkinkan ekonomi juga bisa berkembang di Pulau Nias, sehingga kekristenan ini tidak punah di Kepulauan Nias. Sebab orang-orang lain juga dari, katakanlah dari golongan Kedar, Muslim, melirik Nias. Beberapa juga dakwah mereka masuk terutama di daerah-daerah terpencil, supaya mereka masuk melalui pinggiran. Maka setelah melihat, mencermati kenyataan itu, saya dari dulu bercita-cita berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kami, kepada keluarga kami. Saat saya ada berkat, saya membeli lahan. Lumayan banyak lah ya, terutama disebutkan oleh Pak Putih tadi, 5 hektar di pinggir laut itu saya akan hibahkan untuk pengembangan kerajaan Allah di Kepulauan Nias itu. Entah itu nanti dipakai untuk berbagai sebagai pusat pemberdayaan tentang ekonomi dan lain sebagainya, terutama juga pemberdayaan bagaimana orang-orang kita dimuridkan supaya ke depan orang-orang Kristen itu menjadi misioner di berbagai negara. Dan itu adalah keinginan saya. Kemudian ada lahan di pulau itu sekitar 30 hektar, dan itu bisa kita kerjasama lagi bagaimana itu kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di 5 hektar ini berada di pinggir laut. Kepada Pendeta Putih saya sudah memberikan gambaran lokasi, termasuk juga titik koordinat. Bagaimana juga jalan transportasi lalu lintas dari bandara sampai di lahan ini akan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari bandara. Nah, antara jalan raya, jalan utama itu di situ ada sekitar 1 kilometer masuk ke dalam. Disitulah ada lahan kita di tepi pantai. Dan di depan lokasi ini ada pulau-pulau kecil, 8 buah di depannya. Pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Dan disitulah saya salah satu lagi memiliki lahan di salah satu pulau itu ada 30 hektar. Nah, semuanya ini biarlah menjadi kemuliaan Tuhan. Biarlah sahabat-sahabat, Bapak Ibu Saudara datang di Nias, berkunjung ke Nias untuk melihat bagaimana kondisi kami sebenarnya, bahwa kami membutuhkan tangan-tangan untuk mengangkat kehidupan kami di Kepulauan Nias. Karena kami di Kepulauan Nias ini termasuk daerah 3T, ya, terdepan kami adalah perbatasan yang berada di Laut Hindia, kemudian terpencil dan tertinggal. Dan bagaimana anak-anak Tuhan yang ada di Kepulauan Nias ini 95% adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan yang harus kita bangkitkan dan kita gerakkan untuk sebuah masa depan yang lebih baik.
Saya mengambil bagian dengan tulus, termasuk juga istri dan anak-anak. 5 hektar itu kita akan serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pak Pendeta Pak Heza Putih, barangkali untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nomor kontak saya sudah tuliskan tadi di chat kita. Barangkali saya juga bisa dibantu kalau ada komunikasi. Saya tetap terbuka menerima Bapak Ibu sahabat semuanya. Ada di nomor 081. Ini kita live di YouTube, Pak. Mungkin tidak bijaksana untuk kasih nomor di YouTube karena khawatir nanti ada yang nomor WhatsApp itu bisa dibajak, Pak. Kemarin nomornya Pak Jenderal begitu disebutkan di umum, besoknya dibajak buat orang cari duit, Pak. Jadi jangan disebutkan di umum. Ya. Ya, saya juga dibajak. Iya, kemarin punya Pak Junias dibajak itu. Langsung hari ini dia kasih beliau kasih nomor. Terus beberapa hari kemudian nomornya dibajak orang buat cari duit itu, diminta kemana-mana nyari uang. Baik, terima kasih Pastor. Nanti saya minta nomornya Pak Rasali dari Pak Putih. Nanti tadi Pak Stefan sudah menghubungi Pak Rasali, sudah sempat bicara dengan Pak Rasali juga belum? Pak Stefan ketua yayasan. Oh, belum ya. Nanti biar konteks jadi biar semakin jelas. Karena Pak Stephen kan lagi di Amerika, nanti beliau pulang katanya sekitar awal bulan ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung pergi ke Nias nanti jadinya. Baik, terima kasih Pak Jang. Lahan ini adalah milik Tuhan. Saya akan serahkan untuk kegiatan kita bersama. Biarlah Tuhan dimuliakan. Dan soal kenyamanan, keamanan, saya rasa menjaminkan itu. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati para Rasali Saluku, terus diberkati dengan berkat-berkat dari sorga. Haleluya, amin. Ya, Pak Putih. Iya, jadi semoga kita bisa melanjutkannya dengan simultan ya, karena yang 30 hektar itu kita akan disupport oleh DHL Internasional, Pak. Kebetulan Pak Rudi Pesik ini adalah owner tunggal DHL Indonesia. Dan saya sudah ke sana dengan Pak Rudi, didampingin oleh Pak Rasali. Cuman beliau usia sudah 80 tahun lebih ya. Kemudian dengan pandemi ini juga udah membuat beliau agak ini mungkin ke depan saya akan dengan anaknya Rocky Joseph Pesik. Saat ini juga saya ada Ibu Novi ya. Biarlah beliau sedikit memperkenalkan diri, dan beliau juga berdedikasi dengan suaminya untuk all out ya ke Nias dengan saya, sehingga ketahanan pangan untuk Lahewa kita akan tanam tanaman-tanaman yang 2-3 bulan atau 1 bulan bisa panen. Kemudian itu kita jadikan diakonia kita, terus kita bagikan. Tapi nanti ada juga beberapa tanaman yang kita tanam dengan trik-trik tertentu untuk pangsa pasar kita yang sudah ada.